A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dan ini merupakan pertemuan yang pertama untuk mata kuliah administrasi pemerintahan daerah. Sebelum melakukan perkuliahan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa saja yang akan kita bahas dari awal sampai akhir nanti perkuliahan, juga dari sisi aturan mainnya, gitu, misalnya terkait nilai dan sebagainya. Mari kita mulai saja. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Rustiana dan saya mengawal untuk mata kuliah administrasi pemerintahan daerah. Nah, kontrak kuliah kita nanti saya akan melakukan penilaian itu. Setiap sesi akan ada tugas dan tugas ini bernilai 10%. Jadi nanti rekan-rekan sekalian, di perkuliahan saya ini nanti akan diberikan 4 kali tugas dan itu masing-masing 10%. Jadi kalau rekan-rekan melakukan tugas saja keseluruhannya dilaksanakan, itu nilainya sudah 40 berarti. Nah, ditambah lagi nanti untuk UTS-nya saya berikan 30% maksimal dan untuk UAS juga 30%. Sehingga nanti akhir total 100%. Jadi harapannya sih rekan-rekan sekalian ya B dan A lah di tangan gitu kan. Nah, yang penting lakukan semua tugas dan UTS UAS dilakukan juga. Nah, selanjutnya sesuai dengan ketentuan di sini bahwa perkuliahan kita akan melakukan 4 kali perkuliahan pertemuan ya. Yang pertama itu pertemuan ke-1 hari ini, terus pertemuan kedua, dan setelah itu kita lakukan UTS, dan setelah UTS kita akan bertemu lagi di 2 pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, dan diakhiri dengan UAS. Nah, ini kira-kira penjadwalan kita dan dari sisi nilai ya. Nah, selanjutnya untuk memudahkan Anda saja, rekan-rekan sekalian, boleh untuk buku referensi yang saya gunakan supaya tidak pusing, saya gunakan satu saja, yaitu Administrasi Pemerintahan Daerah, penerbitnya Universitas Terbuka dan penyusunnya adalah Profesor Hanif Nurholis dan Panceng gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian juga bisa membelinya di toko buku ataupun di Tokopedia, di online pun ada gitu. Yang paling murah sekitar 45 ribuan, dan saya harapkan rekan-rekan sekalian mempunyai buku ini, karena nanti di dalam perkuliahan saya tidak akan keluar dari buku ini gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya kalaupun mahasiswa ya, harusnya sudah mulai bukan siswa lagi. Jadi kalau siswa itu lebih disuapi materi-materinya, mahasiswa itu harusnya sudah andragogi gitu ya. Kalau ini pedagogi dan ini andragogi. Jadi pembelajarannya yang aktif itu adalah mahasiswanya sendiri gitu. Silahkan cari-cari referensi yang lain, dan saya akan cukup yang ini saja gitu supaya tidak pusing terhadap Anda sekalian. Walaupun nanti silahkan rekan-rekan cari referensi yang lain, dan bukunya pun banyak. Silahkan kalau berminat juga beli-beli yang lain dan dibaca-baca, atau nanti juga banyak yang online-nya. Silakan rekan-rekan dibaca saja. Nah, tadi dari sisi agenda perkuliahan, karena kita akan melakukan hanya 4 kali pertemuan, maka di dalam buku tersebut itu ada 9 modul ya.
Nah, dari 9 modul ini saya bagi menjadi 4 pertemuan. Jadi nanti di pertemuan pertama kita akan melakukan pembahasan pada hari ini. Modul 1 adalah konsep dasar pemerintahan daerah, dan 2 pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dari masing-masing modul ini ada 3 submodul ya. Nanti silakan baca saja, dan untuk memudahkan juga sudah saya share juga ya. Nah, nanti dibaca saja. Nah, pertemuan kedua ada modul 3 terkait dengan urusan pemerintahan daerah dan koordinasi pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah modul 4 yaitu pengelolaan pemerintahan daerah. Dan setelah itu kita akan melakukan ujian tengah semester. Setelah melakukan ujian tengah semester, selanjutnya kita akan melakukan pertemuan kembali. Di pertemuan ketiga kita akan membahas terkait modul 5 yaitu lembaga pemerintahan daerah, dan modul 6 itu terkait aparatur sipil negara atau civil service daerah ya. Nah, selanjutnya di pertemuan keempat kita habiskan modul 7, 8, 9 ya. Modul 7 itu terkait kebijakan daerah, modul 8-nya itu pelayanan pemerintah daerah, dan 9 adalah pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Nah, setelah itu selesai dan diakhiri oleh ujian akhir semester. Nah, di setiap pertemuan maka rekan-rekan sekalian akan diberikan tugas. Jadi nanti total tugasnya ada 4 ya. Nah, untuk materi saat ini dari modul 1 dan 2 ini sebenarnya ada modul 1 ada 10 item yang akan dibahas, dan modul 2 yang dibahas adalah 3 item ya. Yang modul 1 pertama adalah menjelaskan konsep sentralisasi, yang kedua menjelaskan konsep desentralisasi, yang ketiga menjelaskan konsep dekonsentrasi, yang keempat menjelaskan konsep tugas pembantuan atau ya pembantuan, yang kelima adalah menjelaskan implikasi struktural dari desentralisasi, keenam adalah menjelaskan implikasi struktural dari dekonsentrasi, dan 7 membedakan daerah otonom dan otonomi daerah. 8 menjelaskan pengertian local government. 9 membedakan pemerintah daerah dan pemerintah ini harusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Dan 10 menjelaskan birokrasi lokal. Nah, di modul 2 dasar-dasar pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia, kedua hubungan pusat dan daerah, dan ketiga adalah sistem administrasi pemerintahan daerah di Indonesia. Nah, kita akan fokus saya tidak akan menjelaskan keseluruhan pada kesempatan kali ini. Silakan selebihnya Anda dibaca bukunya yang nanti saya juga akan share PDF-nya. Nah, kita akan bahas saja 1 sampai poin 4, konsep sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan ya. Kita mulai ke pembahasan pertama yaitu terkait dengan sentralisasi. Jadi, sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah, politik dan administrasinya pada pemerintah. Nah, gambar di samping menunjukkan struktur organisasi negara. Struktur organisasi tertinggi adalah pemerintahan pusat. Pemerintah pusat yang dipimpin presiden membawahi pemerintah provinsi yang dipimpin gubernur. Gubernur membawahi pemerintah kabupaten kota yang dipimpin bupati atau wali kota. Dalam sentralisasi, semua kewenangan tersebut baik politik maupun administrasi berada di tangan presiden dan para menterinya. Itu pemerintah pusat sebagai penanggung jawab organisasi pemerintahan tertinggi. Dengan kata lain, semua kewenangan tersebut berada pada puncak jenjang organisasi. Sebagai konsekuensinya, dalam melaksanakan kewenangan ini, anggarannya dibebankan pada APBN. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dulu Orde Baru itu kewenangannya seperti itu gitu ya. Jadi
disentralisasikan semua kewenangan itu di pemerintah pusat, sehingga provinsi, kabupaten kota, kecamatan itu adalah perpanjangan langsung dari pemerintah pusat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dekonsentrasi. Menurut Rodinelli ya, bahwa dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang, departemen atau badan pemerintahan yang lebih rendah. Selanjutnya juga menurut Howard ini F. Undervel ya menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata-mata menyusun unit administrasi lapangan atau field administration, baik tunggal maupun ada hierarki, baik itu terpisah atau tergabung dengan pemerintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Pada unit administrasi tersebut tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal, serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Badan-badan pusat memiliki semua kekuatan dalam dirinya, sedangkan pejabat lokal merupakan bawahan sepenuhnya dan mereka hanya menjalankan perintah. Nah, seperti ini bisa dilihat di dekonsentrasi ini, kebijakan administrasi itu diserahkan ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan ya. Dan tapi kebijakan politisnya tidak ya. Nah, ini misalnya seperti di kementerian misalnya yang masih ada alur vertikalnya, seperti misalnya di Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Agama kan dari pusatnya ada Kementerian Agama, tapi di kabupaten di provinsi ada kantor Kementerian Agama, di kabupaten kota juga ada, dan di kecamatan adalah KUA misalnya ya. Nah, itu dia hubungannya langsung dengan pusat dan mereka menggunakan APBN gitu kan. Anggarannya dari kementerian gitu. Sedangkan kita di kabupaten kota biasanya APBD ya. Ketiga adalah desentralisasi ya. Desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu de ya, yang berarti lepas, dan sentrum yang berarti pusat. Desentrum berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi yang berasal dari desentralisasi yang mendapat awalan de berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak lepas atau putus sama sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat. Pernahkah Anda melihat anak ayam yang induknya pada malam hari? Semua anak ayam merapat pada badan induknya dan didekap oleh sayapnya. Itulah contoh sentralisasi ya. Dan perhatikan anak ayam tersebut pada siang hari. Anak ayam tersebut menjauh dari induknya dan mencari makan sendiri-sendiri, tetapi masih diawasi oleh induknya dari jauh tentunya. Nah, itulah yang disebut atau dicontohkan desentralisasi ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pusat ini memberikan kewenangan politik, memberikan kewenangan administrasi kepada daerah otonomi provinsi dan daerah otonomi kabupaten kota ya. Dan sekarang ini kita masuk di dalam desentralisasi ya, era desentralisasi, karena sekarang memang kewenangan politik, kewenangan administrasi kita dari pusat diberikan ke provinsi dan ke kabupaten kota ya. Nah, dalam desentralisasi, pihak yang menerima tanggung jawab atau konsil atau RAD yang diterjemahkan menjadi DPRD. Apakah konsil atau RAD itu? Ya, konsil atau RAD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah otonom sebagai penerima urusan pemerintahan yang didesentralisasikan pada kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ya, anggota konsil atau RAD dipilih oleh masyarakat dengan otonom ya. Di sini bisa dilihat bahwa sekarang seperti itu gitu kan. Di pusat kita mempunyai DPR pusat, di provinsi kita mempunyai DPR provinsi, dan di kabupaten kota kita mempunyai DPR
DPRD kabupaten kota. Jadi dalam desentralisasi yang menerima urusan pemerintahan bukan pejabat pusat, ya, seperti tadi kan. Kalau pusat itu misalnya Kementerian Agama mendelegasikan pejabat pusat yang ada di daerah, yaitu kepala kantor Kementerian Agama di provinsi atau di kabupaten kota misalnya. Nah, di sini pejabat pusat yang ditempatkan di daerah, ya, tetapi lembaga yang mewakili masyarakat daerah yang bersangkutan, ya tadi Council atau RAD ini, ya, atau DPRD. Nah, ini mengapa bukan masyarakat atau mengapa bukan mayor atau kepala daerah? Dalam sistem desentralisasi, mayor adalah kepala kansil atau RAD. Dengan demikian, penerima usulan pemerintahan yang didesentralisasikan tersebut bukan mayor sebagai person, tetapi council, ya, sebagai lembaga yang diketuai oleh mayor. Agar Anda lebih mantap memahami konsep desentralisasi, mari kita tinjau beberapa definisi desentralisasi, ya. Menurut Henry Medic, ya, menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu pada daerah otonom. Sementara itu, Rondinelli, Nellis, dan Sema ini mengemukakan bahwa desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan baik keuangan maupun hukum pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial secara berada di luar kontrol langsung pemerintah pusat. Nah, menurut UNDP ini menjelaskan bahwa desentralisasi merujuk pada pemindahan kekuasaan pada suatu basis geografi, apakah dengan dekonsentrasasi yakni delegasi administrasi pada satuan-satuan administrasi lapangan atau dengan devolusi politik pada satuan-satuan pemerintah lokal atau badan-badan khusus berdasarkan undang-undang. Nah, selanjutnya menurut JHA Logeman, ya, yang dikutip oleh Cahya Supriyatna, membagi desentralisasi menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama adalah dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan, yakni pelimpahan kekuasaan dari alat pelengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Misalnya pelimpahan menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati, wali kota madya, dan seterusnya secara berjenjang. Pada desentralisasi semacam ini, rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa-bawa. 2. Desentralisasi ketatanegaraan atau yang sering juga disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan, perundangan, dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan penggunaan dan pemanfaatan saluran-saluran tertentu atau bisa perwakilan ikut serta dalam pemerintahan dengan batas wilayah dengan daerah masing-masing. Desentralisasi ini dibedakan menjadi dua seperti berikut. Yang pertama adalah desentralisasi teritorial, ya, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan. Dan yang kedua, desentralisasi fungsional, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas-batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsinya. Nah, apa perbedaan dari desentralisasi dan dekonsentrasi? Ini bisa ada 8 hal. Yang pertama adalah kalau desentralisasi menciptakan daerah otonom, tapi kalau dekonsentrasi itu menciptakan perangkat pusat di berbagai wilayah. Yang kedua, memiliki batas-batas wilayah yuridis di daerah otonom. Dan kalau dekonsentrasi
Hal yang ada batas adalah batas-batas wilayah kerja, jabatan, dan administrasi. Ketika penyerahan wewenang pemerintah di bidang politik dan administrasi, kalau dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintah hanya bidang administrasi saja. Yang keempat, desentralisasi. Hal yang diserahi wewenang politik dan administrasi adalah daerah otonom, sedangkan dekonsentrasi yang keempat adalah hal yang diberi limpahan wewenang adalah perangkat atau jabatan pusat. Kelima, kalau desentralisasi menimbulkan otonomi daerah, kalau yang dekonsentrasi tidak menimbulkan otonomi daerah. Keenam, kalau desentralisasi, daerah otonom berada di luar hierarki organisasi pemerintah pusat, hubungannya adalah antar organisasi publik. Tapi kalau di dekonsentrasi adalah wilayah administrasi berada dalam hierarki organisasi pemerintah pusat dan hubungannya adalah intraorganisasi. Ketujuh, wewenang yang diserahkan terbatas pada wewenang pemerintahan, yaitu wewenangan yang dimiliki presiden dan para menteri. Dan sementara di dekonsentrasi, wewenang pemerintah yang diserahkan adalah pemerintahan umum, koordinasi, pengawasan, tantrip, pembinaan bangsa, dan bidang pemerintahan khusus dari menteri-menteri teknis. Dan yang terakhir, dari sisi pembiayaan, desentralisasi itu pembiayaannya dari APBD, sedangkan dekonsentrasi itu pembiayaannya dari APBN. Nah, ini yang terakhir, tugas pembantuan. Nah, di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia juga dikenal dengan yang tadi tugas pembantuan ya. Di Belanda, ini tugas pembantuan diartikan sebagai pembantuan penyelenggaraan kepentingan pusat atau daerah yang tingkatannya lebih atas kepada perangkat daerah yang lebih bawah. Menurut Bagirmanan, tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya, berdasarkan peraturan undang-undang. Ya. Oleh karena itu, ya, tugas pembantuan ini sering disebut sebagai transla atau tugas pembantuan. Menurut Kusuma Atmaja, mengartikan tugas pembantuan ini sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah lagi ya, agar penyelenggaraan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut, daerah-daerah tersebut diberi tugas pembantuan oleh pemerintah pusat yang disebut dengan tadi Mederwelin itu, atau menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi. Nah, ini bisa dilihat bahwa pusat pemilik kewenangan memberi tugas kepada pemerintah bawahnya untuk melaksanakan sebagian kewenangannya di sini ya. Bisa dilihat pada gambar di sini ya. Bagirmanan juga menjelaskan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Secara lebih gampangnya atau sederhana untuk menjelaskan tugas pembantuan adalah satuan pemerintahan yang mempunyai kewenangan tertentu yang dapat menugaskan kepada pemerintah yang lebih bawah untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dimiliki tersebut. Misalnya pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 mempunyai kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, manajemen justisi, keuangan, dan moneter nasional, serta agama. Nah, pemerintah pusat memberikan tugas kepada daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian kewenangannya tersebut.
Misalnya daerah otonom provinsi sesuai dengan undang-undang tadi 23 tahun 2014 mempunyai kewenangan di bidang pendidikan dan lain-lain. Nah, pemerintah provinsi dapat memberi tugas kepada pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagai kewenangan itu. Daerah otonom kabupaten kota sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 mempunyai kewenangan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, pemerintah kabupaten kota dapat memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian kewenangan tersebut. Pihak yang diberi tugas dalam tugas pembantuan adalah kepala daerah otonom, sedangkan yang melaksanakan adalah satuan kerja perangkat daerah atau dinas-dinas daerah. Kemudian satuan kerja perangkat daerah bertanggung jawab kepada daerah. Karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan urusan pemerintah milik pemerintah atasannya sesuai biaya berasal dari pemerintah yang memberikan penugasan tersebut. Untuk itu sumber biayanya biasanya berasal dari APBN atau APBD sesuai dengan pemerintah yang memberi tugasnya. Nah, rekan-rekan sekalian, nanti rekan-rekan sekalian akan saya kirimkan file materi tadi, dan di dalam buku yang menjadi referensi itu ada 6 latihan soal ya. Nanti silakan kerjakan masing-masing. Nanti latihan soalnya ada pada halaman 1.23. Nah, ini dikerjakan oleh mahasiswa dengan nomor absen 1-7. Selanjutnya, latihan pada halaman 1.37 dikerjakan oleh mahasiswa dengan nomor absen 8-14. Yang ketiga, latihan pada halaman 1.55 dikerjakan oleh mahasiswa nomor absen 15-21. Latihan pada halaman 2.27 dikerjakan oleh mahasiswa nomor absen 22-28. Latihan pada halaman 2.38 dikerjakan oleh mahasiswa nomor absen 29-35. Dan latihan pada halaman 2.49 dikerjakan oleh mahasiswa nomor absen 36-47. Jadi kalau misalnya lebih dari jumlah itu nanti balik lagi ke atas ya, ke latihan. Misalnya ada 43, seterusnya mengerjakan nomor latihan pada halaman 1.23 ya. Dan setiap ini ada 7 orang ya. Nah, itu saja mungkin rekan-rekan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan kepada rekan-rekan sekalian, dan saya harapkan rekan-rekan sekalian sebagai mahasiswa bisa lebih proaktif untuk belajar lagi, mencari sumber-sumber bahasan lain yang bukan hanya dari buku itu saja, tapi dari sumber yang lain. Tapi minimal utamakan dari buku itu bisa dipelajari secara baik. Makanya saya berikan tugas di tiap sesi, dan harapannya ini bisa minimal rekan-rekan sekalian bisa membaca buku tersebut dan mengerjakan soal-soalnya. Dan soal-soal tersebut walaupun hanya dibagikan untuk per bagian, misalnya sudah latihan 1 itu 1.23 itu untuk mahasiswa absen 1-7, tapi tidak hanya itu saja. Rekan-rekan silakan meminta ke teman yang lain yang mengerjakan latihan kedua, ketiga, dan 4 dan sampai ke 6 gitu, sehingga bukan hanya dari sisi latihan yang tadi saja gitu ya, yang mengerjakan hanya 5 soal saja nanti, tapi keseluruhan latihan bisa dibaca oleh rekan-rekan sekalian. Jadi silakan bertukar jawaban yang latihan yang lainnya gitu, walaupun rekan-rekan hanya diberi tugas, misalnya yang absen 1-7 hanya diberi tugas untuk latihan pada halaman 1.23 saja gitu kan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan.
Harapannya nanti harusnya dibuatkan Google Classroom-nya sehingga nanti jawabannya disimpan di sana gitu kan. Nah, mohon kepada ketua kelas bisa dibuatkan Google Classroom-nya sehingga nanti saya atau rekan-rekan sekalian bisa menyampaikan jawabannya di sana, dan saya pun bisa mengeceknya, dan nanti materi-materinya pun nanti akan saya sampaikan di sana ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.